Selamat sahabat, adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk banyak berkat yang telah diberikan. Kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Terlebih dari semua, bersyukur kepada Yesus yang telah mati dan mengampuni dosa kita, agar kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari Sabat. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kirimkanlah Roh Kudus untuk memberikan pengertian, bahkan kuasa untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan kehidupan rohani kami. Karena kami yakin bersama dengan Yesus kami pasti menang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sabat adik-adik. Judul pelajaran sekolah sabat kita hari ini adalah kemenangan dan kekalahan. Kemenangan dan kekalahan bisa bersamaan ya. Kita dengar ceritanya. Tapi terlebih dahulu lihat dan dengar ayat hafalannya. Bukalah Yosua 8 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semua itu. Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menurut apa yang telah dikatakan. Dan satu lagi adalah yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertian manusia. Kita harus berharap kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri. Itulah ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan dengan keberhasilan. Tetapi ingat, itu adalah karena kuasa Tuhan. Sekarang mereka menghadapi kota yang sangat kuat, yaitu kota Jericho. Kota Jericho adalah kota yang siap setiap saat untuk melawan siapa saja yang berani mengalahkan mereka. Membutuhkan waktu yang lama kalau mau menjatuhkan, meruntuhkan Jericho. Mengapa? Mereka adalah ahli-ahli perang. Kuda-kuda dan kereta-kereta besi mereka memilikinya. Bayangkan, tentara mereka terlatih dan benteng-benteng mereka sangat kuat. Alkitab mengatakan, Ulangan 9 ayat 1, temboknya menjulang sampai ke langit. Jadi kalau berada di atas tembok itu, melihat orang di bawah hanya kecil saja. Mengapa? Tembok itu sangat tinggi dan kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan secara manusia. Di dalamnya istana mewah, kuil-kuil mewah ada di dalamnya. Tetapi jangan salah, di dalam kemewahan mereka menjadi sangat jahat, menjadi sombong. Mereka penyembah-penyembah berhala, yaitu Astoret, yaitu Dewi Bulan. Dan mereka tidak takut siapa-siapa. Tapi kali ini setelah mereka melihat bangsa Israel, mereka menjadi gentar. Mereka menjadi takut juga. Sekarang Israel sudah di Gilgal. Batas di antara Gilgal dan Jericho, tanah yang sangat subur dan padang yang sangat di bawah pimpinan panglima mereka atau pemimpin mereka Joshua. Harus ada pertolongan yang mereka minta dari Tuhan. Oleh sebab itu, Joshua menyendiri, bermeditasi dan berdoa, minta jaminan Tuhan untuk dapat mengalahkan Jericho. Dia mengambil waktu bersama Tuhan, dan pada waktu dia sedang bermeditasi dan berdoa, seorang berdiri di hadapannya. Dia terkaget. Seorang
bala tentara, engkau adalah lawan atau kawan? Tapi tentara itu mengatakan, aku panglima bala tentara surga. Tanggalkan kasutmu, tempat ini suci. Dan ketahuilah, aku akan menyerahkan Jericho, rajanya, dan semua pahlawan-pahlawannya kepadamu. Tapi ingat, petunjuk diberikan. Perhatikan petunjuk itu. Dan petunjuk inilah yang diberikan Joshua kepada bangsa itu. Kelilingilah kota itu dan bawalah peti perjanjian dan peniup trompet. Jadi barisan pertama adalah serdadu-serdadu yang terlatih. Yang kedua, 7 imam yang memikul trompet dengan seragam imamnya. Tabut perjanjian dipikul dan di belakangnya bala tentara bangsa Israel mengikutinya. Sehari sekali mengelilingi kota itu selama 6 hari dan 7 hari berbeda. Pengawal kota yang mengawasi di benteng itu memperhatikan perjalanan mereka. Berjalan dengan tenang, hanya derap langkah dari orang-orang yang terdengar dan bunyi trompet yang dibunyikan. Pengawal kota itu melaporkan kepada penguasa dan mereka periksa kekuatan mereka. Kita dapat mengalahkan mereka. Tapi berbeda pada 7 hari yang ketujuh. Apa yang terjadi? Semuanya berjalan, tapi bukan sekali. Mereka berjalan 7 kali mengelilingi kota itu. Dan tanpa trompet, tanpa suara, tiba-tiba dinding kota itu runtuh setelah trompet dibunyikan dengan keras. Benteng itu hancur, menaranya terbongkar sampai ke dasar-dasarnya dan jatuh ke bumi dan hancur berkeping-keping. Dan kota itu dibakar, semuanya hangus. Tapi ada seorang dengan keluarganya yang selamat. Masih ingatkah dengan Rahab? Keluarganya diselamatkan. Dan dengan mengalahkan Jericho itu merupakan buah sulung dari tawanan-tawanan benteng-benteng yang akan dikalahkan di tanah Kanaan. Semua itu untuk Tuhan dan tidak ada boleh kekayaan dan kehormatan yang diberikan untuk manusia. Karena kekalahan Jericho adalah atas kuasa Tuhan saja. Nah, adik-adik, runtuh dengan tidak berperang apa-apa. Sekarang perhatikan, hanya Rahab yang selamat karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Jericho hancur atas kuasa tangan Tuhan, atas penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, atas konsultasi, atas bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Kali ini ada sebuah kota kecil. Kota itu tidak banyak penduduknya, dianggap sepele. Ai, nama kota kecil itu, di sebelah barat Sungai Yordan. Karena kota itu kecil, adik-adik tahu, mereka tidak mau minta petunjuk Tuhan. Mereka langsung saja mengandalkan kekuatannya, merendahkan musuh mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka pilih 3.000 orang untuk meruntuhkan kota Ai yang sangat kecil, tanpa meminta bantuan, pertolongan, konsultasi dari Tuhan. Adik-adik, kota Ai, bangsa itu dapat mengalahkan Israel. Mengapa? Karena ada sesuatu dosa yang tersembunyi. Mereka sedih. Mengapa Tuhan sekarang kami kalah? Percumalah kami ini keluar dari Mesir.
Padahal kami ini dikalahkan sama bangsa yang kecil. Setelah mereka menangis, meminta pertanyaan kepada Tuhan, Tuhan bilang, kumpulkan semua orang. Ada yang tidak menurut. Ada yang tidak menurut. Satu yang tidak menurut, semua bangsa dapat terpengaruh. Setelah dicari siapa yang bersalah, kemudian didapati seorang yang bernama Akan bin Karmi. Rupanya dalam peperangan Jericho, dia mengambil kain-kain baju yang bagus dari Siniar, dan juga perak, dan juga permata-permata yang ada tempat itu, dikubur di dalam kemahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah diketahui bahwa dia pencurinya, ia dilempari batu dan akhirnya mati karena kesalahan. Adik-adik, cerita ini mengajar kita untuk bergantung, bertanya kepada Tuhan untuk segala rencana hidup kita. Dia akan menolong kita kalau kita menurut, sama seperti ayat hafalan kita. Jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri. Dan jangan berbuat dosa. Dosa berakibat bukan kepada orang itu sendiri, tetapi kepada bangsa itu. Serahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Minta bantuan dan pertolongan. Masalah dalam hidup kita, tembok-tembok yang Jericho yang kuat sekalipun dapat runtuh. Tuhan juga akan menolong kita mengatasi masalah dalam hidup kita. Jadi adik-adik, ingat Tuhan dalam rencana-Mu. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kemenangan yang Yesus berikan untuk Joshua dan bangsa Israel. Oleh sebab itu dalam hidup kami, berikanlah kami juga kemenangan, kekuatan, karena bersama dengan Yesus kami akan menang dalam segala pencobaan kehidupan kami. Ampuni kami sekiranya kami bersalah Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa sahabat depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita.